bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dari bangsa lain. Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Ada beberapa bangsa besar hidup di negara kita seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negara kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. B. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Bacalah dengan cermat hadis berikut. Al-birru husnul khuluqi wa ismu maha kafis sadrika wa karihinta'an yadzoli alaihin nasu rawahu muslimun anina wasibni sam'ana al-ansari. Artinya, kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansari. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Perilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah SWT seperti salat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah SWT. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan. Agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. C. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan menghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keberagaman sebagai keniscayaan sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk menjauh bersama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan satu, memberikan kebebasan kepada orang lain, dua, mengakui hak setiap individu, tiga, menghormati keyakinan orang lain, empat, saling mengerti. Toleransi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian.
terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat atau tunanetra. Setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapi pengemis Yahudi itu, selalu manggil-manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapi berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Saat itu pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yakni tangan Nabi Muhammad SAW. B. Pada suatu hari Rasulullah SAW menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi Muhammad SAW pun berdiri untuk menghormati. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nada seperti protes, "Itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. Bukankah ia juga manusia?" Jawab Rasulullah SAW. Dengan jawaban seperti ini, Rasulullah SAW seolah mengingatkan sahabat bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan, tidak melihat status sosial dan agamanya, bukan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Islam tempat ibadahnya adalah masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Pemimpin agamanya adalah ulama. Protestan tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Pemimpin agamanya adalah pendeta. Katolik tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Pemimpin agamanya adalah Fransiskus. Hindu tempat ibadahnya adalah Pura. Kitab sucinya adalah Weda. Pemimpin agamanya adalah Pandita. Buddha tempat ibadahnya adalah Vihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Pemimpin agamanya adalah Dalai Lama. Konghucu tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Kitab sucinya adalah Sisu Jijing. Pemimpin agamanya adalah Susi. Sekian dari